Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Bersyukur hari-hari kami boleh lalui dan hari ini Engkau juga boleh menyapa kami. Sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, tolong kami ya Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Titus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membaca ayatnya yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu perintah, yaitu untuk memberitakan semuanya itu. Apa sih yang diperintahkan untuk kita beritakan? Nah, kalau kita membaca perikop ini berbicara tentang kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Di ayat yang ke-11 itu dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Artinya keselamatan yang dari Tuhan itu sudah nyata, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang ditawarkan kepada setiap manusia. Apakah kita mau menerima tawaran itu atau kita mengabaikannya? Dalam perjalanannya saya sampai hari ini, ketika saya menawarkan berita keselamatan ini kepada orang-orang, ya reaksinya mesti macam-macam. Ada yang menerima, tapi tidak sedikit juga mereka yang menolak. Ada juga yang masih pikir-pikir begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keselamatan. Keselamatan itu memang karya Tuhan. Itu yang harus kita yakini dulu. Ini Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Dia yang berinisiatif juga untuk menyelamatkan kita manusia, untuk kita bisa kembali pada citra Allah, di mana manusia segambar dan serupa dengan Allah. Namun dalam prakteknya, dalam kenyataannya, tidak semua manusia menyadari akan hal ini. Ya, apalagi kita manusia berdosa. Seringkali kita merasa hidup kita itu baik-baik saja hari ini, yang padahal kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan sebenarnya kita hari ini harus sadar ya, bahwa kita itu butuh anugerah keselamatan ini. Namun dalam kenyataannya tidak banyak orang yang meresponinya. Jadi bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau hari ini Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang menyadari akan hal itu. Dan kemudian menerima kasih karunia itu. Jadi kasih karunia ini ditawarkan kepada semua orang ya. Jadi jangan sampai nanti dibilang ya, wah pilih-pilih begitu ya. Coba kita lihat ya, ketika kasih karunia ini ditawarkan, apakah semua orang meresponinya? Tidak. Artinya apakah kalau mereka tidak meresponinya, kemudian mereka tidak mendapatkan anugerah keselamatan begitu ya, apakah ini salah Tuhan? Banyak orang seringkali berkata Tuhan kita itu nggak adil ya. Karena apa? Karena ini tadi, ada yang diselamatkan, ada yang tidak begitu ya. Nah, itu justru keadilan dan kasih Allah bertemunya di sana, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bagaimana bagian kita hari ini untuk kasih karunia keselamatan yang sudah nyata? Dikatakan beritakanlah. Jadi bagian kita hanya memberitakan ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita dulu juga karena mendapatkan berita itu ya, Roh Kudus bekerja, kita bisa percaya. Nah, orang-orang yang percaya ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan ya, kalau kita mau jujur. Jadi kalau mereka nggak dipilih, mereka juga nggak akan percaya sih, begitu ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu percaya, berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang Tuhan Allah pilih untuk diselamatkan. Nah, tetapi dari mana kita tahu orang itu dipilih atau tidak? Ya mari kita memberitakan.
berita sukacita ini, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang mengaku percaya dengan mulut dan hati, maka dia diselamatkan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Setelah kita memberitakan begitu ya, kemudian mengkonfirmasi apakah mereka mau menerima dengan mengaku dengan mulut dan hati bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi, mari bagian kita apa? Beritakan. Pastikan hari ini keluarga kita sudah menerima atau mendengar berita tentang keselamatan ini, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Ya, dan kehidupan mereka ada di dalam Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu Saudara memberitakan kabar ini kepada keluarga, saudara, teman terdekat, orang-orang di sekitar? Kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi mereka, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara pasti rindu untuk membagikan berita sukacita ini. Nah, yang kedua dikatakan di sini, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang ya dengan segala kewibawaanmu. Yang pertama kita memang mau memberitakan, yang kedua mari kita nasihati ya. Ada banyak orang yang kadang tidak menyadari akan hal ini. Nah, setelah kita nasihati ya yakinkan. Saya kemarin ketemu dengan satu orang begitu, saya mencoba memberitakan Injil ini, beritakan karya Tuhan. Nggak mudah memang Bapak Ibu Saudara ya. Tapi yang pertama saya sudah beritakan. Itu bagian saya beritakan. Nah, yang kedua untuk menasihati saya lakukan ya. Saya nasihati ya. Misalnya dalam hidup ini, kalau misalnya kita berpikir tentang sebuah keuntungan, kira-kira kita mau untung yang ada jaminannya atau yang nggak ada jaminannya. Ya, orang ini sudah berpikir ya pasti yang ada jaminan lah. Kalau ada jaminan kan pasti lebih enak. Nah, saya berusaha untuk menasihati, betul kita mestinya juga mendapatkan dan memilih yang itu. Nah, tapi kenyataannya apakah kita benar-benar yakin akan hal ini ya? Ini bagian meyakinkan. Orang yang saya jumpa ini nggak yakin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kan yang diselamatkan atau yang bangkit itu kan Yesus, tapi kan tidak untuk semua. Nah, jadi ada banyak orang tuh hari-hari ini tuh ya, bukan mereka nggak mau dengar Injil, bukan mereka nggak mau dinasihati oleh firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mereka mau meyakini. Nah, disinilah biasanya iblis itu bekerja. Bagaimana orang itu dibuat untuk ragu, dibuat untuk tidak percaya, dibuat untuk tidak meyakini akan kebenaran. Nah, bagian kita adalah meyakinkan. Begitu ya. Maksudnya apa? Ya, kita tolong mereka untuk bisa memahami dengan lebih baik. Apakah melalui pendekatan, misalnya kalau sekarang itu kan ada apologetika ya. Kadang iman juga bisa dijelaskan dengan cara demikian ya. Kita kan tidak iman yang melompat di tempat gelap. Wes pokoknya ikut aja, wes pokoknya manut, kan tidak begitu ya. Kadang logika kita juga berpikir akan hal itu, sehingga kita perlu benar-benar menasehati, menegur ya dengan segala kewibawaan. Itu penting Bapak Ibu Saudara ya. Dan tentunya meyakinkan ini menjadi bagian kita dengan argumen-argumen yang kita bisa jelaskan, sehingga orang-orang yang kita layani ini mereka juga bisa sadar ya. Kita boleh menyampaikan dengan teguran, kita boleh menyampaikan dengan sebuah keyakinan, dengan berbagai penjelasan yang tentunya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, ketika kita mau meyakinkan, kita juga harus yakin dulu. Jangan kita meyakinkan orang, tapi kita sendiri juga nggak yakin akan firman Tuhan misalnya. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang pertama, mari kita memberitakan ya. Bagian kita adalah memberitakan Injil itu, kabar sukacita itu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, kita juga diajar untuk menasehati ya, bagaimana hidup sebagai seorang Kristen ya, hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, dan bagaimana kita hidup untuk memperoleh anugerah keselamatan itu yang dari Tuhan. Kita perlu menyadarinya. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita meyakinkannya. Yakinkanlah dengan segala sesuatunya, tapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Bukan menurut kita saja. Wes, yang penting apa saja masuk, tidak bisa ya. Perlu kadang orang membutuhkan logikanya ya. Kadang sentuhan hatinya ya, macam-macam cara orang itu bisa diyakinkan ya.
Karena memang tidak mudah meyakinkan orang di tengah krisis kepercayaan hari ini, di mana iblis juga berusaha, iblis juga bekerja ya, di mana Allah bekerja, iblis juga bekerja ya untuk membuat orang tidak yakin, untuk membuat orang ragu ya. Banyak orang Kristen hari ini mengalami situasi itu, dibuat ragu, dibuat tidak percaya pada Tuhan, dibuat tidak meyakini akan firman Tuhan. Itu kan bahaya. Dan itu yang terjadi. Karena kalau orang itu yakin, percaya, menghidupi firman Tuhan, kalah sudah iblis. Ya, jadi kalau hari ini Bapak Ibu juga masih meragukan Tuhan dan karyanya, hati-hati ya, berarti iblis bekerja itu ya. Karena iblis perlu bekerja keras untuk membawa kita ya tidak yakin akan firman Tuhan. Itu pekerjaan iblis yang berat sebenarnya ya. Jadi bukan hanya menggoda, mengganggu, enggak ya. Membuat kita itu untuk tidak meyakini firman Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yakin pada firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kemenangan di dalam Dia, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara beritakan Injil, nasihati dan juga yakinkan orang. Ini menjadi bagian kita hari ini untuk kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mengerjakannya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, untuk kami memberitakan, menasehati, dan meyakinkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Roh Kuduslah yang akan menolong kami dan memampukan kami. Pakailah setiap kami untuk kami berani membangun relasi dengan orang-orang sekitar kami, untuk kami juga memberitakan kabar baik ini, sehingga kami rindu juga orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi mengalami anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk kita boleh memberitakan, menasihati, dan meyakinkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.